Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yakni materi tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi produksi dan mengidentifikasi perilaku produsen sehingga dapat menerapkannya dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep. Jadi untuk bab ini ada dua materi ya. Pertama adalah kegiatan ekonomi. Untuk materi kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga. Pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Untuk materi yang kedua, pelaku kegiatan ekonomi, ada 4. Ada rumah tangga konsumsi atau RTK, ada rumah tangga produksi atau RTP, ada rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tapi untuk pembahasan materi hari ini, kita fokus di bagian produksi. Rincian materinya, pertama adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, perilaku produsen. Yang ketiga, konsep biaya produksi, penerimaan dan laba maksimum. Untuk pertanyaan pembuka, tahukah kalian barang-barang yang kalian gunakan sehari-hari itu asalnya dari apa? Contohnya kayak nasi. Nasi berasal dari mana? Atau dari apa? Dari beras. Beras berasal dari apa? Dari padi. Dari padi diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Di sini perubahan dari padi ke nasi ada sebuah proses. Apa namanya? Ya, benar ya. Namanya adalah produksi. Apa itu produksi? Oke, kita akan masuk ke materi produksi sebagai kegiatan ekonomi. Di sini ada 4 pembahasan ya. Pertama, pengertian. Apa itu produksi? Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Inti dari produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana prosesnya? Dalam proses produksi ada input. Input diolah menjadi input diproses menghasilkan output. Inputnya itu adalah faktor produksi. Nanti kita bahas nih. Faktor produksi akan diolah dan menghasilkan output berupa barang dan jasa. Dan apa itu tujuan dari produksi? Tujuan dari produksi adalah menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk mendapatkan laba. Pasti ada namanya motif laba atau mencari keuntungan. Jadi kalau kita rincikan, ada banyak ya tujuan dari produksi ya. Pertama, menambah jumlah barang. Kedua, menghasilkan barang dengan kualitas tinggi. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan. Mengganti barang yang rusak atau habis. Memenuhi pasar dalam negeri. Memenuhi pasar internasional untuk ekspor. Mendapatkan keuntungan serta meningkatkan kemakmuran. Ini beberapa tujuan dari produksi. Ini tadi ada saya bilangkan ya tentang faktor produksi. Faktor yang diolah dalam proses produksi. Jadi secara umum ada 2 faktor. Pertama adalah faktor asli, yang kedua faktor turunan. Untuk faktor produksi asli itu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor produksi turunan itu meliputi modal dan kewirausahaan. Apa itu modal? Modal atau kapital adalah semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Contoh kayak tadi ya, dari padi ke beras. Pasti ada alatnya kan ya? Contoh kayak alat pengupas kulit padi. Apalagi contohnya, kayak untuk menghasilkan kue, dari tepung ke kue, pasti butuh mixer, blender, juga oven. Ini merupakan modal atau kapital. Dan kewirausahaan adalah kemampuan pengusaha memproduksi secara efektif dan efisien. Ini kedua faktor produksi ya, yang diolah dalam proses produksi. Kemudian, proses produksi itu secara umum ada 2.
kelompok. Pertama, proses produksi yang dilakukan secara berkelanjutan atau continue. Yang kedua, ada proses produksi intermittent atau berselang atau sesuai dengan orderan. Jadi kalau yang kedua ini, dia baru memproduksi kalau ada pesanan atau order. Ini ya materi untuk produksi sebagai kegiatan ekonomi. Dia ada 4 bahasan: pengertian, tujuan, faktor, dan proses. Kita lanjut yang kedua, tentang perilaku produsen. Ada produksi, ada produsen. Produksi itu adalah kegiatannya. Produsen adalah pelakunya. Yang pertama adalah fungsi produksi. Jadi dalam kegiatan produksi, terdapat 2 persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi. Pertama, berapa banyak output yang harus diproduksi atau berapa banyak barang yang harus dihasilkan. Kemudian, berapa banyak juga faktor produksi atau input yang dipergunakan. Jadi kalau kita buat dalam rumus, jumlah barang sama dengan penambahan berapa kapitalnya, modalnya, berapa tenaga kerjanya, berapa sumber daya alamnya, berapa teknologi dan kewirausahaan yang dibutuhkan. Contohnya, untuk menghasilkan sebuah sepatu kan butuh kulit, butuh lem, butuh mesin, butuh kain, butuh tenaga kerja. Kalau kita menghasilkan 1000 sepatu, butuh berapa kulit, butuh berapa lem, butuh berapa mesin, berapa kain, dan berapa tenaga kerja. Ini adalah bentuk atau contoh dari fungsi produksi. Jadi untuk menghasilkan sebuah barang itu pasti butuh input. Berapa banyak inputnya. Oke, kemudian yang kedua, bagian dari perilaku produsen ya. Ada yang namanya hukum berkurangnya penerimaan atau the law of diminishing return. Ini pendapat dari David Ricardo. Jadi menurut David Ricardo, penambahan faktor produksi dalam proses produksi tidak selalu dapat memberikan hasil yang sebanding. Dengan kata lain, tambahan hasil produksi lama-kelamaan akan menurun meskipun faktor produksinya terus bertambah. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, ini ada sebuah contoh ya. Ada sebidang tanah yang diolah oleh satu tenaga kerja dan menghasilkan 10 kuintal beras. Jadi ada satu orang pekerja memproduksi sebuah lahan sehingga menghasilkan 10 kuintal beras. Jadi selisih penambahannya adalah 10. Selisih penambahan produknya adalah 10. Kemudian nih, si pemilik lahan menambah pekerjanya menjadi 2. Ketika 2 orang bekerja, mampu menghasilkan 21 kuintal beras. Dari 10 ke 21. Berapa penambahannya? Penambahannya 11. Jadi marginal produk dari 2 orang adalah 11 kuintal. Tambah lagi nih, menjadi 3 orang. 3 orang mampu menghasilkan 34 kuintal beras. Dari 21 ke 34. Berapa penambahannya? 13 kuintal. Awalnya 10 tambah 21 ya. Tambah kerja jadi 34. Ada penambahan 13 kuintal beras dari 2 ke 3 orang. Kemudian tambah lagi nih, 3 orang menjadi 4 orang. Dari 4 orang ini mampu menghasilkan 42 kuintal beras. Ada penambahan. Tapi penambahannya cuma 8. Yang awalnya dari 2 ke 3 penambahannya 13. Tapi ketiga ke 4 penambahan cuma 8. Disinilah terjadi namanya the law of diminishing return. Jadi yang berkurang itu bukan produk hasilnya, tapi selisih penambahannya. Jadi di sini di 4 orang pekerja ini terjadi yang namanya hukum berkurangnya penerimaan. Kenapa? Karena selisih produknya berkurang. Ya awalnya terus dari 10 ke 11 ke 13, tiba-tiba cuma 8 saja. Artinya di sini dari 4 pekerja ini terjadi hukum the law of diminishing return. Jadi karena penambahan tenaga kerja tidak menghasilkan produk yang tidak memberikan hasil penambahan produk secara marginal, maka sebaiknya daripada menambah pekerja,
bagusnya menambah lahan baru. Itu ya. Kenapa? Kalaupun terus ditambah, secara marginal produk terus menurun. Tidak akan terjadi penambahan selisih marginal. Jadi, daripada menambah pekerja, bagusnya menambah lahan baru. Ya, gambaran dari hukum the law of diminishing return. Di mana di suatu fase ketika faktor produksi terus ditambah, lama-kelamaan hasil barangnya atau selisih marginalnya akan berkurang. Ini ya yang kedua. Dan yang ketiga, tentang faktor produksi dengan dua input variabel. Jadi kita akan melihat sebuah kurva ya. Jadi kurva pertama adalah kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi. Jadi dia memakai lebih dari satu faktor produksi, bisa dua dan seterusnya, yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Jadi ada sebuah produk nih, dia memanfaatkan beberapa faktor produksi. Kalau kita kita buat berbagai metode, ini bisa menghasilkan berapa banyak nih? Contoh ya, kita akan melihat sebuah kurva. Tapi kita dulu nih bahas tentang pengertian. Jadi isoquant itu terdiri dari dua kata, iso sama quant. Iso artinya sama dan quant artinya jumlah. Jadi isoquant artinya adalah jumlah yang sama. Ini ada sebuah contoh kurva tentang penggunaan faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal atau kapital untuk menghasilkan 10 sepatu. Jadi untuk menghasilkan 10 sepatu, dia bisa mengkombinasikan nih dua faktor produksi. Pertama tenaga kerja, kedua modal. Kalau dia pakai kalau dia pakai 3 tenaga kerja, maka dia hanya butuh 1 modal saja atau 1 alat. Tapi kalau dia cuma punya 2 tenaga kerja, maka dia perlu 2 alat. Dan kalau dia hanya punya 1 tenaga kerja, maka dia butuh 3 alat untuk menghasilkan 10 sepatu. Jadi jumlah sepatunya sama, 10, tapi dia bisa melakukan kombinasi. Berbagai kombinasi untuk menghasilkan 10 sepatu. Kalau punya 3 tenaga kerja, maka cuma butuh 1 modal saja atau 1 alat saja. Kalau punya 2 tenaga kerja, butuh 2 alat atau modal. 1 tenaga kerja butuh 3 alat. Ini bentuk gambaran dari kurva isoquant. Faktor produksinya bisa lebih dari 1, 2 boleh, 3 boleh. Tapi jumlah produk dihasilkan harus sama, yakni 10. Untuk ciri-ciri kurva isoquant, pertama, mempunyai kemiringan negatif. Kenapa negatif? Ketika satunya naik, yang lainnya turun. 1 tenaga kerja membutuhkan 3 alat. Tambah 2, maka nurun alatnya. Ini artinya kurvanya memiliki kemiringan negatif, turun ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, semakin ke kanan, kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Jadi kalau dia seperti ini, ke kanan, artinya ada penambahan jumlah output. Dan seterusnya. Kalau dia ke kiri, terjadi pengurangan jumlah output. Kemudian, isoquant tidak berpotongan dengan isoquant lainnya. Jadi dia seperti ini posisinya. Tidak akan bertemu ya. Saling menjauh. Yang kedua, isoquant cembung ke titik origin. Yang keempat, isoquant yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Dan terjadi sebaliknya. Jadi semakin dia tinggi gini, semakin tinggi jumlah outputnya. Ini tentang materi isoquant. Yang kedua, materi isokos. Apa itu kurva isokos? Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua faktor produksi yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Jadi kan kalau tadi isoquant artinya jumlahnya sama, kalau isokos artinya biayanya sama. Jadi contoh ya, ini ada 2 penggunaan faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal.
tapi biayanya hanya 100.000. Ini bentuknya. Jadi bentuknya miring ya. Hampir sama kayak isokuan. Cuman dia dibatasi dengan biaya produksi. Kemudian, pertemuan antara kurva isokuan atau garis isokuan dengan pertemuan antara garis isokos sama isokuan akan mempertemukan atau menghasilkan titik yang namanya titik keseimbangan, least cost combination. Jadi jika kurva isokuan ini bersinggungan dengan kurva isokos yang ini, maka akan menghasilkan titik keseimbangan. Ini titik keseimbangannya. Titik keseimbangan produsen. Atau namanya adalah least cost combination. Oke, berikutnya yang keempat. Pembagian produksi atau bidang dan tahapan produksi. Yang pertama adalah pembagian bidang produksi. Jadi, ada 5 bidang ya dalam produksi. Pertama, bidang ekstraktif. Artinya setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung. Jadi kegiatan produksinya itu untuk mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya adalah pertambangan, perikanan laut, berburu dan menebang pohon ya. Yang kedua, bidang agraris. Usahanya itu mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Jadi ada namanya kegiatan perkebunan atau peternakan. Contoh kayak pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Yang ketiga, bidang industri. Usahanya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kayak tekstil, kemudian industri makanan, juga kerajinan. Yang keempat, bidang produksi perdagangan. Usahanya itu membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Yang kelima, produksi bidang jasa. Itu memberikan pelayanan kepada manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi ini ada 5 bentuk usaha ya, atau kelima bentuk produksi. Pertama, ekstraktif, memanfaatkan hasil alam secara langsung. Agraris, adanya proses untuk mendapatkan hasilnya, kayak peternakan, perikanan, perkebunan. Yang ketiga, industri, ada proses perubahan nih dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang keempat ada bidang perdagangan, dia membeli barang kemudian menjualnya kembali. Kemudian yang kelima ada bidang jasa, jadi memberikan pelayanan. Apa bedanya antara agraris sama industri? Kalau agraris itu ada kegiatannya atau ada menyangkut pautnya sama tumbuhan dan hewan. Industri tidak berkaitan dengan tumbuhan atau hewan, bisa ke arah lain. Dan tahapannya, tahapan produksi dapat digolongkan menjadi 3. Pertama, tahapan produksi primer, ini untuk bidang ekstraktif sama agraris. Sekunder, industri sama perdagangan. Tersier untuk pelayanan atau barang jasa. Pembagiannya, tahapan produksinya. Kemudian yang kelima, ada produktivitas produksi. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Untuk meningkatkan produktivitas, pertama ada ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produk dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Ada intensifikasi, meningkatkan jumlah produk dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Jadi lebih efektif ya. Yang ketiga, diversifikasi, meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis dari hasil produksi. Yang keempat, ada rasionalisasi, meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitas optimal.
Yang ini ada efektivitas, yang ini adalah efisiensi. Kemudian untuk meningkatkan agar rasionalisasi dapat diterapkan, maka pertama butuh mekanisasi. Jadi mengganti alat-alat produksi dengan mesin-mesin yang lebih canggih atau modern. Yang kedua, standarisasi. Ini membuat standar atau ukuran mutu, bentuk, dan ukuran lain-lainnya terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, spesialisasi atau pembagian kerja. Yang keempat, menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya atau the right man on the right place. Ini ya, tentang produktivitas produksi. Kemudian yang ketiga tentang konsep biaya produksi. Jadi di sini ada 3 nih. Ada konsep biaya produksi, ada konsep penerimaan produksi, ada konsep laba maksimum. Oke, sini ada rumus dan perhitungannya. Jadi mohon disimak dengan teliti. Pertama nih tentang pengertian dulu. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, setiap produsen harus berusaha menekan biaya produksi serendah mungkin. Jadi, biaya produksi itu biaya yang muncul untuk menghasilkan sebuah barang atau output. Oke, jadi secara umum ada 2 macam biaya produksi. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Ingat ya, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Berapapun unit yang diproduksi, besarnya biaya tetap dikeluarkan sama. Jadi, biaya ini biaya yang selalu dikeluarkan dan jumlahnya sama ya pada tahapan tertentu. Contohnya adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya penyusutan, dan sebagainya. Jadi mau kita pakai atau enggak, yang namanya biaya fix, biaya tetap selalu muncul biayanya. Dan jumlahnya kan sama pada tahapan tertentu. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Ini adalah biaya yang tergantung pada unit yang diproduksi. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka semakin besar juga biaya variabelnya. Jadi, biaya variabel ini biaya yang terus berkembang tuh. Kalau kita menghasilkan 1 buah produk, misalkan butuh 10, misalkan Rp1.000. Kalau kita menghasilkan 2 buah produk, maka variable cost-nya juga akan bertambah. Jadi, variable cost ini biaya yang selalu berubah-ubah atau bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah produksinya. Jadi, semakin banyak jumlahnya, semakin besar juga biaya variabelnya. Jadi, yang tetap itu tidak akan berubah, yang variabel akan terus meningkat sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kemudian, dalam perhitungan biaya produksi ada 5 komponen. Pertama adalah menghitung dulu berapa biaya totalnya, total cost, atau singkatannya TC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Artinya, biaya tetap dibagi dengan jumlah unitnya. Dan yang ketiga, biaya variabel. Jadi total biaya variabel nanti akan dibagi ke jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah biaya rata-rata atau average cost. Total biaya rata-rata artinya biaya total yang dibebankan pada setiap unit produk. Jadi total biaya dibagi dengan total produknya berapa. Pada saat kurva AC menurun, berarti terjadi economic scale ini ya, diminishing ya. Diminishing economic scale. Yakni kondisi di mana biaya produksi rata-rata menurun dengan bertambahnya produksi. Pada saat kurva AC menaik, terjadi increasing economic of scale atau diseconomic scale. Nanti akan kita gambarkan di kurva ya, biar lebih mudah ya. Dan yang kelima ada biaya marginal atau marginal cost MC ya. Artinya tambahan biaya karena ada penambahan
1 unit produk baru. Oke, ini gambarannya. Ini gambaran dari perhitungan nih. Pertama ada perhitungan tentang total cost, marginal cost, average fixed cost, average variable cost. Jadi ini bentuk perhitungannya. Apa rumusnya? Untuk menghitung total cost, maka kita mencari TC. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Atau total cost sama dengan average cost, biaya rata-rata dikali jumlah produk. Yang kedua, ada marginal cost. Ini adalah selisih antara delta TC dibagi delta Q. Oke, perhatikan nih. Berapa selisih antara 850 ke 50? 300. Berapa sisi jumlahnya? 1. Jadi 300 dibagi 1 sama dengan 300. Atau simpelnya, TC itu selisih penambahan jumlah barang. Nih, dari 800 ke 1100 nambahnya 250. 1100 ke 1300 namanya 200. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada average cost. AC sama dengan AFC ditambah AVC, atau AC sama dengan total cost dibagi jumlah produk. Average cost sama dengan total cost, yang ini dibagi sama jumlah produknya. Contoh, total cost-nya 850 dibagi 1 dapatlah 850, ya kan? Kemudian total cost-nya 1100. Jumlahnya adalah 2. 1100 dibagi 2 dapatlah 550. Dan seterusnya. Yang ketiga ada average fixed cost. Total fixed cost dibagi jumlah. Ini fixed cost-nya dibagi jumlahnya. Sama kan? 550 dibagi 2 dapatlah 275. Apalagi 1550 dibagi 5 dapatlah 110. Jadi tinggal dibagi saja dengan rumusnya ya. Misalkan menghitung AFC, butuh TFC. TFC yang ini dibagi produk. Ini yang terakhir, average variable cost. AVC sama dengan TVC. Mana TVC? Ini TVC nih, total variable cost. Dibagi jumlahnya. Jadi misalkan nih, 300 dibagi 1, 300. 550 dibagi 2, 275. 750 dibagi 3, 250. 1050 dibagi 4 dapatlah 262,5. Apalagi 1550 dibagi 5 dapatlah 310. Ini perhitungannya. Jadi saya dapatkan tabel perhitungannya. Untuk menghitung total cost sama dengan TFC kali TVC, atau TC sama dengan AC average cost yang ini dikali Q jumlah. Menghitung marginal cost bisa melalui sisi atau dibagi saja gitu. Kan ATC nih, sisi total cost. Misalkan 850 berapa sisinya? 300. 1 ke 0 berapa sisinya? 1. Jadi 300 dibagi 1 dapatlah 300. Ini lagi. Yang kedua, total cost yang ketiga nih. 1100. 1100 dikurang 850. 2 kurang 1. Jadi 250 bagi 1 sama dengan 250. Jadi ini lebih ke arah selisih ya. Selisih penambahan jumlah total cost sama jumlah produknya. Dan seterusnya ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, silakan perhatikan rumusnya dan posisi tabelnya. Dan yang keempat, konsep penerimaan produsen. Jadi hampir sama kayak produksi ya, biaya produksi. Juga ada beberapa komponen. Pertama, pengertian dulu. Penerimaan produsen atau revenue adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan output. Jadi biaya produksi kan biaya yang muncul karena proses produksi. Sedangkan revenue atau penerimaan itu muncul karena menjual hasil dari produksi. Oke, untuk menghitung revenue ada 4 komponen. Pertama, menghitung total revenue atau total penerimaan. Sama dengan penerimaan produsen yang dihasilkan dari hasil penjualan seluruh output. Jadi output atau jumlah dikali harga. Average
revenue sama dengan total revenue dibagi jumlah barang. Yang ketiga, marginal revenue, kenaikan penerimaan total revenue. Selisih ya, penambahan total revenue per satu unit output. Yang keempat, penerimaan total maksimum, TR maksimum. Ya, ini besarnya penerimaan total pada unit yang maksimum. Kemudian yang ketiga ada keuntungan atau profit dan kerugian atau loss. Keuntungan atau profit jika total penerimaan lebih besar dari total pengeluaran, total cost, maka laba. Ketika pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran, maka laba. Tapi ketika pendapatan atau penerimaan lebih kecil dari total biaya, maka rugi. Dan yang kedua ada namanya poin titik impas, di mana total penerimaan revenue sama dengan total pengeluaran. Ini namanya adalah titik impas atau break even point. Pakpo istilahnya, bahasa orang Melayu. Tapi kalau misalkan bahasa ekonomi namanya BEP, break even point. Kemudian yang ketiga ada namanya laba maksimum atau kerugian maksimum ya. Di mana jumlah marginal revenue sama dengan jumlah marginal cost. Jadi untuk lebih mempermudah kita memahaminya dan rumusnya, sebutkan tabel pengerjaannya. Contoh nih, ini ada 7 nih, ada 7 tabel. Pertama tabel Q atau tabel jumlah produksi. Yang kedua tabel P, price, harga. Ketiga tabel total revenue. Untuk menghitung total revenue, kita butuh mengalikan Q kali P. TR sama dengan Q dikali P. 1 kali 50, 50. 2 kali 45, 60. Dan seterusnya. Kemudian menghitung marginal revenue, selisihnya berapa? Dari 50 ke 90 terjadi penambahan 40. 90 ke 120 penambahannya 30. Kemudian total cost. Untuk menghitung total cost, kita tambahkan nih total fixed cost tambah total variable cost atau average cost dikali jumlah barang. Misalkan kita buat nih, ditetapkan 30, 33, 39, 48, 58, 70. Jadi marginal cost dari 30 ke 33 ada di 3. 33 ke 9 ada 6. 39 ke 48 ada 9. Dan seterusnya. Kemudian yang ke 7 ada kolom laba rugi. Untuk menghitung laba rugi, kita kurangkan nih total revenue dikurang total cost. 50 ke 30. 50 dikurang 30 adalah 20. Jadi laba atau keuntungan dari menghasilkan satu buah barang adalah 20 rupiah. Kemudian dari menghasilkan penerimaan dari dua barang 90. Sedangkan total cost-nya adalah 3. 90 kurang 3 dapatlah 57 dan seterusnya. Oke, di sini saya menandai poin 5. Jumlah produk 5 tandai merah. Kenapa? Perhatikan, di sini terjadi kesamaan ya antara marginal revenue dan marginal cost. Marginal revenue sama dengan marginal cost, maka terjadi laba maksimum. Sedangkan untuk break even point itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Ini ya. Tapi sini tidak ada yang namanya BEP atau break even point, tidak ada yang namanya istilah titik impas. Tapi di sini yang di tabel ini ada yang namanya laba maksimum, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, kemudian kalau kita ubah ke grafik seperti ini. Ini ada yang namanya garis TC, garis TR. Ketika TC dan TR saling bertemu atau jumlahnya sama, maka terjadi BEP, break even point, titik impas. Ya kan ya? Pokoknya setiap kali bertemu antara TC dan TR, terjadi titik impas. Kemudian untuk melihat laba maksimum, kita melihat kurva sebelahnya nih. Laba maksimum terjadi ketika MR, marginal revenue,
bertemu dengan MC. Sini, ini laba maksimum. Jadi ke bawah ini adalah area laba dari laba maksimum. Itu gambarannya dari kurva total biaya sama total penerimaan untuk melihat BEP sama laba maksimumnya. Oke ya, mungkin sekian untuk materi kita hari ini. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, saya akan membuatkan tugas yang akan isi di Google Form. Ada tugas teori, ada tugas hitung-hitungan. Tapi belum ada tugas punya, belum ada tugas kurva ya. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi depan tentang distribusi dan konsumsi. Terima kasih semuanya.